Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya tujuan kita diciptakan di muka bumi ini adalah semata-mata untuk menghambakan diri kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Salah satu bentuk ibadah yang real seorang hamba kepada Tuhan adalah wujud rasa syukur. Ketika seorang itu atau seorang hamba bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah mewujudkan bentuk penghambaan diri kepada Allah. Kenapa demikian? Karena teman-teman sekalian, tidaklah orang bersyukur atau tidaklah seorang hamba bersyukur kepada Allah kecuali dia merasa dirinya hina, dirinya rendah. Dia tidak melakukan apa-apa kecuali semua dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan usahanya itu tidak dia melihat usahanya. Dia melihat semuanya yang datang dari Allah. Semua pemberian, semua kenikmatan yang datang kepadanya adalah semua dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wujud atau sehingga syukur ini adalah salah satu bentuk penghambaan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyebutkan, Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bersyukur. Bahkan ada ancaman yang sangat keras di dalam Al-Qur'an bagi orang-orang yang tidak pandai bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kalian bersyukur kepadaku, maka akan kutambahkan nikmatku kepada kalian. Dan barang siapa yang ingkar atas nikmatku, sungguh ketahuilah azabku sangat pedih. Ancaman keras ini tentu datang karena sakralnya syukur ini berkaitan dengan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini selaras dengan tujuan kita diciptakan di muka bumi. Nah, teman-teman sekalian, namun syukur ini seperti apa? Apakah syukur ini hanya cukup dengan menyebutkan secara lisan, "Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan saya istri yang solehah." Tapi setelah itu tidak pernah sholat, tidak pernah menjalankan tugas-tugas dan kewajiban dia sebagai seorang hamba di muka bumi. Bahkan, a'udzubillahi min dzalik, dibalas dengan kemaksiatan. Apakah seperti ini bentuk kesyukuran yang dimaksud oleh para ulama kita? Nah, teman-teman sekalian, untuk mengetahui bagaimana maksud syukur ini menurut perspektif para ulama kita, maka Al-Arif Billah Imam Ibnu Ajibah rahimahullahu ta'ala pernah berkata, ketika beliau ditanya tentang syukur, "Wahai Imam, apa sih yang dimaksud syukur kepada Allah itu?" Kata beliau adalah, "Huwa farhul qalbi bihusulin ni'mati ma'a sarfil jawarih fi ta'ati al-mun." Kata Ibnu Ajibah rahimahullahu ta'ala, syukur itu adalah kegembiraan hati ketika mendapatkan nikmat sembari dengan mengikuti perbuatan kita dengan ketaatan kepada yang memberikan kita nikmat. Siapa itu? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari definisi ini kita bisa tarik benang merah. Kita bisa tarik kesimpulan bahwa syukur itu tidak sekedar diwujudkan dengan lisan, tapi harus disertai dengan perbuatan amaliyah. Bagaimana menurut teman-teman sekalian? Kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, orang yang selalu ihsan kepada kita, dan kita hanya berterima kasih sebatas lisan, tapi di belakangnya kita mengkhianati dia, marah nggak orangnya itu? Pasti marah. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka konsep Islam dalam mengatur rasa syukur tidak hanya sebatas lisan, tapi yang disebutkan oleh para ulama kita minimal ada 3, yaitu asyukru bil lisan, wasyukru bil jawarih atau bil arkan, wasyukru bil janan. Dan ketiga-tiga ini harus terwujud semuanya. Tidak boleh ada yang kurang. Harus terpenuhi ketiga-tiganya sehingga seorang hamba dikatakan sebagai seorang
yang bersyukur. Karena teman-teman sekalian, saking tingginya maqam syukur ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan di dalam Al-Quran sifat karakter para nabi dan rasul kecuali pasti ada syakir, hamba yang selalu bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sifat Nabi Ibrahim, inna Ibrahim kana ummatan qanitan, dan di akhir ayat itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala syakiran li an'umi. Nabi Ibrahim itu seperti umat potensinya. Dan di akhir ayat kata Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim adalah hamba yang senantiasa bersyukur terhadap nikmat pemberianku. Suatu ketika Ibunda Aisyah pernah melihat satu fenomena yang membuat beliau bersedih hati. Bukan apa-apa, tapi bersedih kenapa Rasulullah sampai berbuat sedemikian itu, padahal beliau sudah dijamin masuk surga. Dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma taqaddama wa ma ta'akhir, yang lalu dan yang akan datang. Beliau menangis melihat betapa sungguh-sungguhnya Nabi SAW dalam beribadah kepada Allah. Sampai kemudian Ibunda Aisyah bertanya, ya Rasulullah, lima fa'alta hadza? Wahai Rasulullah, kekasih Allah, kenapa kamu sampai berbuat demikian? Kamu sholat sampai kakimu bengkak. Kamu beribadah sampai nangis-nangis, ini buat apa? Padahal Allah sudah menjamin engkau masuk surga. Allah sudah menjamin mengampuni seluruh dosa-dosamu. Tapi apa jawaban Rasulullah SAW? Afala akunu abadan syakura. Wahai Aisyah, bukankah saya layak untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah? Inilah yang dimaksud oleh para ulama kita, bahwa bentuk syukur itu harus terwujud melalui ibadah kita, perbuatan kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesyukuran kita yang hanya terbatas pada lisan, kemudian kita membalas Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemaksiatan, ketahuilah itu pengkhianatan, bukan kesyukuran. Adalah pengkhianatan. Allah memberikan kita nikmat, tapi kita membalas Allah dengan kemaksiatan. Maka bentuk real dari kesyukuran adalah dengan ucapan, yaitu sembari menyebutkan nikmat-nikmat pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, diikutkan dengan perbuatan, yaitu melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesyukuran yang di hati adalah kita meyakini semua kenikmatan itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan datang dari usaha kita, bukan datang dari pemberian orang lain, tetapi murni datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesyukuran yang nikmat yang paling patut untuk kita syukuri adalah nikmat yang berkaitan dengan akhirat. Ketika kita bisa semakin sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita di muka bumi ini untuk menghambakan diri kepadanya. Kita sadar bahwa nikmat ini agar kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah nikmat yang paling tinggi, nikmat yang membawa kita kepada kesadaran tujuan hidup, hakikat hidup kita di muka bumi ini, yaitu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu marilah sama-sama kita mewujudkan rasa syukur kita tidak hanya sebatas pada lisan, tapi dalam bentuk perbuatan, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semaksimal mungkin untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dulu teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.